guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton setia yang sudah kangen dengan teror psikopat? Kalem, karena kali ini Sakahayang akan kembali membahas film kopet terbaru yang rilis di awal bulan Februari kemarin, di mana film ini berjudul Heart Eyes 2025, bercerita tentang teror psikopat bertopeng mata lope yang meneror pasangan muda di hari Valentine. Oke lah, daripada kalian penasaran sampai harap-harap cemas dibeliin baju bedug sama ayang, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sepasang bucin bernama Muse dan Ati yang sedang mengadakan acara lamaran tepat di hari Valentine. Di saat itu pula, fotografer borongan bernama Asep telah disetting di dalam ruyuk untuk mengabadikan momen ini tanpa ketahuan oleh Ati. Kejadiannya begitu cepat, Asep Gondrong yang sedang mencari nafkah pun tewas kelilipan golok. Sementara itu, di tengah kebahagiaan, Ati langsung merebut HP Muse untuk memberitahukan kabar gembira ini pada keluarganya. Oh my god, betapa syoknya Ati saat melihat Muse tewas terheadshot anak panah. Di tengah keadaan genting, Ati yang mendapat telepon dari psikopat berkata jika lo telah berurusan dengan orang yang salah. Setelah cekernya pengkor tercucuk panah, Ati yang melihat psikopat mendekat langsung ngabret menuju gudang penyimpanan anggur. Hey buddy, you wanna drop the knife? Dengan skill ninja Konoha, si satpam pun tewas seketika. Sesaat kemudian, Ati yang ketakutan terlihat bersembunyi dalam mesin penghancur anggur. Melihat psikopat tak bisa meraihnya, Ati pun merasa jika dirinya pasti akan selamat. Namun Ati lupa jika dirinya sedang bersembunyi dalam mesin penghancur anggur. Sungguh mubazir, si cantik Ati pun harus tewas sebelum ia meraih jenjang pernikahan bersama Muse. Rupanya psikopat kali ini merupakan psikopat bertopeng lope yang selalu beraksi saat perayaan Valentine tiba. Kemudian scene beralih pada berita teror kopet yang meresahkan warga, di mana teror brutal yang psikopat lakukan sejak 2 tahun lalu membuat pemerintah menerapkan siaga 1 pada setiap pasangan yang akan merayakan Valentine. Terlebih sampai saat ini, tim kepolisian belum bisa mengungkap identitas asli dari psikopat bertopeng lope ini. Blood-soaked rampage in the Boston area 2 years ago. Valentine's Day plans? Who the hell makes Valentine's? Shut up, Dylan. You're afraid of the dark. The hard-eye, shitty PDA, all up in her face. Kemudian scene beralih ke Ojon Scape, seorang kewes cantik bernama Ellie terlihat galau saat melihat mantan pacarnya sudah memiliki gebetan baru dan berpose mesra dalam Instakilo. Sesaat kemudian, bestinya yang bernama Monica meminta Ellie untuk segera mencari gebetan baru, terlebih tahun ini hari Valentine akan segera tiba. Meskipun ada benarnya, tapi siapa calonnya? 2 honey, 1 sugar. Bagaikan cinta bersemi dengan segelas kopi, Ellie pun bertemu dengan seorang pria gagah bernama Jay yang juga memesan kopi yang sama. Menyadari selera kopi mereka sama, Jay langsung mengajak Ellie ngopi bareng. Hey, can I interest you in one of these guys? Setelah sedikit basa-basi, Jay pun heran pada kebiasaan Ellie yang selalu membawa sedotan stainless. Lantas Ellie berkata, jika hal ini adalah sebuah upaya untuk menjaga planet bumi dari pencemaran. Terlebih ia tidak ingin menggunakan sedotan kertas yang sama saja bohong, karena kertas terbuat dari kayu. Pancreas? Oh.
It's okay. No, it's totally. Oh, shit. Oh my god, you're bleeding. Melihat hidung Jay yang berdarah, Ellie yang panik langsung melempar tisu dan meminta maaf. Terlebih saat ini, Ellie terlambat untuk menghadiri rapat di tempat kerjanya. Singkat cerita, saat rapat di kantor Ellie pun digelar, seorang direktur golop ubanan bernama Christine terlihat membacoti konsep iklan yang telah Ellie buat. Terlebih konsep iklan berlian yang mereka iklankan seolah harus merenggut korban jiwa. Hingga sesaat kemudian, Christine pun meminta si lekong Tommy memutar iklan yang Ellie buat. My baby's gone, he won't be back. Cry all the time. Setelah melihat adegan iklan romantis yang ujungnya modar, Christine pun menyesal telah mempercayakan semua ini pada Ellie. No problem. Jay, get in here. No way. Di tengah rasa tak percaya, Ellie dan Monica pun melongo saat melihat keberadaan Jay. Christine pun mengungkapkan jika Jay akan membantu mereka untuk membuat konsep iklan baru guna mengembalikan nama baik perusahaannya di mata netizen. Ia pun berharap Jay yang sempat menyabet penghargaan pada iklan Valentine terbaik bisa memperbaiki kesalahan yang Ellie perbuat. Flattery, Crystal. I appreciate it. And the plane that matters. So. I can feel it. Singkat waktu, scene beralih pada dua detektif bernama Mia Toretot bersama rekannya yang bernama detektif Rian Shaw, di mana mereka ditugaskan tim kepolisian untuk menyelidiki dan mengungkap siapa sosok di balik topeng psikopat Lope. Come on, detectives. Is that a wedding band? Doesn't match either of the deceased. Sesaat kemudian, mereka pun merasa ngeri saat melihat korban yang hancur tak bersisa di dalam mesin ini. Mia pun tak habis pikir dengan psikopat apa yang bisa melakukan hal sekeji ini. Setelah melakukan pengecekan, mereka pun diperlihatkan sosok psikopat Lope yang berhasil terjepret dari kamera Kang Asep. Lantas, mereka pun bersiap untuk mencari keberadaan kopet ini sebelum korban bertambah lagi. Singkat waktu, Jay yang baru selesai modal mengajak Ellie untuk makan malam di Ojon's Resto sembari membicarakan konsep iklan baru yang akan mereka garap. Mendengar hal itu, Ellie yang merasa bertanggung jawab langsung menyanggupinya. Breaking news. We go live to the scene in Seattle. Monica! Oh my god, why are you torturing yourself? Saat makan siang, Monica yang ingin Ellie move on memintanya untuk berhenti melakukan stalking pada mantan pacarnya. Ia pun menyarankan Ellie untuk mendekati Jay. Apalagi nanti malam, Ellie akan makan malam bersama. Di tengah kebimbangan, Monica mengajak Ellie untuk shopping baju supaya membuat Jay terpikat. It's not a date. Hingga di malam harinya, Ellie terlihat mendatangi Ojon's Resto. Setelah lama menunggu, Ellie langsung terperangah saat melihat kedatangan Jay yang begitu membuatnya terpesona dengan kegantengannya. So sorry that I am late. I tried to get. Lantas sebelum makan malam, Jay pun memesan minuman oleng untuk mencairkan suasana. Didn't want any. Thank you. It's a lot. Listen, this is all very cute. Sesaat kemudian, Jay yang melihat Ellie seperti banyak pikiran langsung menanyakan apa yang terjadi. Terlebih menurutnya, konsep iklan yang Ellie buat itu terlalu ekstrim untuk ukuran wanita dan seakan menggambarkan rasa sakit hati yang mendalam. Mendengar hal itu, Ellie yang merasa Jay malah mengurusi kehidupannya tanpa sadar malah amuk-amukan sambil mengeluarkan unek-uneknya. Tak cuma itu, Ellie malah memaki-maki Jay yang dianggap seorang buaya ompong yang hanya merayu wanita dengan pesona dan cacingnya saja. And somehow I landed a job that forced away by your magical notions of romance, Jay. Sad. Dirasa Ellie belum siap membicarakan bisnis, Jay yang kecewa memutuskan untuk pulang. Jay, I'm sorry, okay? Sesaat kemudian, Ellie yang tidak ingin kehilangan pekerjaan terlihat meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Dan saat Jay meminta Ellie untuk menenangkan diri, tiba-tiba Salvage from the. Oh. Colin! What are you doing here? sangat kebetulan aksi jigongnya tepat dilihat oleh mantan Ellie yang bernama Colin bersama gebetan barunya. Di tengah kecanggungan, Ellie yang tengsin mengaku-ngaku jika Jay ini adalah pacar barunya. Lantas sebelum Ellie dan Jay pergi, Colin meminta mereka untuk berhati-hati terlebih saat ini psikopat Lope sedang berkeliaran mencari mangsa.
Dan benar saja tanpa mereka sadari, psikopat Lopez sedang mengintai mereka yang kedapatan berjigong ria di malam Valentine. Sesaat kemudian, Ellie pun berterima kasih pada Jay yang telah membantunya menutupi kejombloannya di hadapan Colin. Jay pun mengungkapkan jika Ellie tidak perlu memikirkan hal itu, terlebih ia cukup senang saat diberikan jigong cuma-cuma oleh Ellie. About tonight, I swear I'm not a Westlake Avenue South. Melihat Ellie yang sepertinya kebingungan, Jay meminta si Abah untuk menunggu sebentar. Mendengar hal itu, si Abah supir meminta Jay untuk segera beraksi, terlebih kesempatan tidak datang 3 kali. Dan saat Ellie dihampiri, ia pun berkata jika dirinya telah kehilangan kunci apartemen. Tak ingin tidur di emperan, Ellie pun berinisiatif untuk memecahkan kaca pintu. Namun Jay yang tidak ingin Ellie terluka meminta izin untuk melakukannya. Not so bad. Akibat ingin terlihat keren, tangan Jay pun terluka. Hingga sesampainya di apartemen, Ellie pun sadar jika apartemennya sangat berantakan. Ia pun meminta Jay untuk menunggu. Really? How much did she win? Well, I hope you find her a place. It's you for Halloween too. Oh, yeah. Di tengah rasa tengsin, Ellie meminta Jay untuk menunggu di kamar saja. I want to sit on your nice clothes. Setelah menyembunyikan kutang, Ellie yang membawa P3K langsung mengobati luka di tangan Jay. Well, I think you're doing a... To advertising. Sontak Ellie pun salting dengan perlakuan Jay yang sangat romance. Namun di saat itu pula, ia pun panik saat mainan cacing getarnya tergeletak begitu saja. I didn't take you for a bigot. Are top notch. Or cheesy as Sontak mereka pun lega setelah berhasil mengurung psikopat. Setelah si Abah di headshot, Ellie yang tidak ingin diincar berkata jika kami tidak pacaran. Sesampainya di taman kota yang poek, Jay yang mendengar suara mendekat meminta Ellie untuk berhati-hati. Tapi tiba-tiba melihat Jay yang pingsan, Ellie yang panik langsung ngabret kabur mengalihkan perhatian psikopat. Di tengah kepanikan, Ellie yang bersembunyi di wahana korsel pun heran saat melihat psikopat Lope bermain ayunan seperti masa kecil kurang bahagia. Untung saja tim kepolisian yang datang berpatroli keburu datang, hingga psikopat Lope pun hilang dalam sekejap mata. Di tengah kepanikan, Ellie meminta petugas untuk mencari keberadaan Jay yang pingsan saat dikejar psikopat. Detective Zeke Hobbs. Singkat waktu ketika Ryan dan Mia akan melakukan interogasi, Ellie yang melihat Jay berada di mobil tahanan bergegas menghampirinya. Rupanya Jay malah terfitnah. Ia pun meminta Ellie untuk memberikan kesaksian pada para petugas. Mendengar hal itu, Ellie yang menyadari Jay menjadi korban salah tangkap mengungkapkan jika sebenarnya Jay adalah korban sama seperti dirinya. Namun Ryan mengungkapkan jika saat melakukan penangkapan, Jay tengah mengenakan topeng Lope dan menenteng X-Bow yang telah mereka amankan. Setelah mengungkapkan hal tersebut, Ryan dan Mia yang akan melakukan interogasi langsung membawa Jay menuju polsek. Singkat cerita, saat Jay menjalani interogasi, Ellie meminta Bribtu Ichi untuk menyampaikan pesan pada Mia agar segera melepaskan Jay. Terlebih ia yakin jika saat ini psikopat yang sebenarnya masih berkeliaran. Lantas saat Ichi pergi memberitahukan hal tersebut, petugas Chinbrick bernama David meminta Ellie untuk tenang karena semua sudah sesuai prosedur yang berlaku. locations as HEK's 2 prior killings. Do you ever get lonely on the road? Detective.
Sementara di ruang interogasi, Mia berusaha mendesak Jay untuk mengungkapkan semua yang ia ketahui dan jangan mencoba untuk membodohi pihak kepolisian. Dan meski Jay berusaha menjelaskan yang sebenarnya, Mia tidak menyerah begitu saja dan langsung memamerkan belahan tombolnya di hadapan Jay. Kembali pada Ellie, ia yang menunggu di lobi pun panik saat mendengar suara aneh dari ruang penyimpanan. Hello? What the hell are you doing? Saat Mia dan Ichih kembali dari ruang interogasi, Ellie pun kembali memujuk Mia untuk melepaskan Jay. Akan tetapi, Mia tak menggubris hal tersebut karena prosedur masih akan tetap dijalankan. Why is that relevant? Really good job. Saat listrik polsek mati, Mia bergegas pergi mencari saklar. Di saat itu pula, Ichih yang akan membawa senter ke gudang diperingatkan oleh Mia untuk tidak gegabah. My God! Ichih pun modar setelah terkena skill 1 Jilongs. Di tengah kegelapan, psikopat Lope ini langsung mengaktifkan penglihatan inframerah. Setelah berhasil menggaplok psikopat, Ellie yang panik langsung ngabret kabur. Di saat itu pula, Mia pun syok saat melihat psikopat Lope tepat berada di hadapannya. Beberapa saat kemudian, Ryan yang mendengar suara tembakan langsung waspada dan berusaha mencari keberadaan Mia. Sungguh linu. Ryan si detektif teladan pun harus see you again setelah cacingnya dikecup golok Kopet. Hingga selang beberapa saat, Jay pun panik saat melihat psikopat Lope menerobos masuk ke ruang interogasi. Hey, come on. Untung saja meski tembakannya sabun, Ellie berhasil menyelamatkan Jay. Melihat psikopat kembali mengejar, Jay dan Ellie bergegas melanjutkan pelarian. Singkat waktu, pelarian mereka pun tertuju pada acara nobar layar tancap. Kemudian Jay dan Ellie pun bergegas mencari tempat persembunyian. Terlebih di tempat ini perhatian psikopat akan teralihkan oleh banyaknya pasangan muda. Hingga sesaat kemudian, psikopat pun tiba di lokasi layar tancap. Ia pun kesal saat melihat banyaknya muda-mudi yang sedang bermaksiat. Akan tetapi seketika Jay dan Ellie pun panik saat mereka malah bersembunyi di dalam mobil yang sedang bermaksiat. My God! Sontak mereka pun syok saat pasangan muda yang akan meletus ini dihabisi dengan sadis. Dan kini di tengah kepanikan massal, psikopat Lope langsung melakukan aksinya dengan serampangan. Akhirnya, dengan kekuatan Lope, mereka pun berhasil menghabisi psikopat Lope yang meresahkan warga. Oh, no, no, no. Namun setelah mereka mengecek sosok di balik topeng ini, mereka pun benar-benar tidak mengenalinya. Singkat waktu, saat tim kepolisian mengevakuasi jasad para korban, Jay dan Ellie mendapat pengakuan dari seorang petugas ambulan, di mana mereka dianggap hebat karena telah melenyapkan psikopat yang telah lama meresahkan warga. Ya, kalau di negeri Konohama, sudah pasti Ellie dan Jay akan dianggap melanggar hukum karena telah menghabisi psikopat. Hingga sesaat kemudian, Jay yang menaruh perasaan pada Ellie mengajaknya untuk staycation dan menghabiskan malam berdua. Akan tetapi, Ellie yang masih trauma dalam percintaan terpaksa harus menolak Jay. Di tengah
tengah rasa kecewa, Jay yang tidak ada alasan lagi untuk berada di kota ini langsung pamit untuk pulang kampung. Di saat itu pula, Mia pun datang untuk mengantar Jay ke bandara. Another call, so I'm just gonna have to take that. Singkat waktu, sepulangnya ke apartemen, Ellie yang galau tiba-tiba kembali teringat pada kebersamaannya dengan Jay. Hingga sesaat kemudian, Ellie yang mendapat telepon dari Monica langsung mengungkapkan penyesalannya yang telah menyia-nyiakan Jay. Mendengar hal itu, Monica si besti pengertian langsung memberikan motivasi, di mana mungkin inilah saatnya Ellie mendapatkan lelaki yang pantas. Kemudian, Monica pun meminta Ellie untuk segera pergi ke bandara dan menyusul Jay. Setibanya di bandara, Ellie bergegas mencari keberadaan cowok pujaannya itu. Rezeki emang datang dari mana saja. Jajang pun heran saat tiba-tiba dipeluk oleh Ellie. Di tengah rasa tengsin, tiba-tiba Ellie mendapat telepon tidak dikenal. We've met before. St. Valentine's Chapel. Oh my god, rupanya teror psikopat masih belum berakhir. Ellie pun mendapat telepon jika kini Jay sudah ia sekap. Ellie pun diminta untuk datang sendiri ke gereja tua, kalau tidak Jay akan ia kirim ke alam barzah. Cannot see. They themselves commit. Oh, ternyata selama ini psikopat yang sebenarnya adalah si Chinmrik David yang bekerja sebagai petugas IT di Polsek. Di tengah tanda tanya besar, David mengungkapkan jika sosok yang Ellie habisi adalah rekannya yang baru saja magang menjadi psikopat. Dan kini, David langsung memanggil asistennya yang merupakan calon istrinya. Wide open. Tanpa diduga, detektif Mia Toretot adalah kaki tangan dari psikopat Lope. Lantas sambil bermesraan, Mia mengungkapkan jika aksi psikopat yang kami lakukan adalah untuk menghormati sosok Santo Valentin yang tewas menjadi hantu jeruk peras di tanggal 14 Februari. Dan dalam setiap aksinya, mereka secara bergantian melakukan teror untuk menghabisi korbannya dan mengecoh kepolisian. Saat Ellie bertanya kenapa harus kami yang menjadi target, mereka pun menjawab jika awalnya ia ingin menghabisi mantan Ellie yang sangat bucin dengan gebetan barunya. Namun karena saat itu Ellie malah cumui di depan umum, seketika target mereka pun berubah. Lantas, Mia yang ingin melihat penderitaan dua sejoli ini meminta Ellie mengambil pistol yang telah ia siapkan, di mana Mia meminta Ellie untuk memilih siapa yang pantas untuk dikorbankan. Di tengah situasi genting, Ellie yang tak ingin Jay menjadi korban berkata jika ia sangat berterima kasih pada Jay karena meski perkenalan mereka sangat singkat, namun Jay telah memberi warna dalam hidupnya. Berkat kecerdikannya, Ellie berhasil membuat Mia merasakan mulus ekstrim. Oh yes, mommy. Saat Ellie disiksa habis-habisan, David meminta Jay untuk melihatnya. Namun di saat itu pula, Jay berhasil membawa peluru crossbow milik David. You talk too much. Mamam, setelah mendapat tindik ekstrim, David Kopet pun harus tersiram seliter cairan lilin. Tanpa diduga, dengan menggunakan sedotan stainless yang selalu ia bawa, Ellie pun berhasil menyucuk Mia. Dan kini, Ellie pun bersiap melakukan fatality. Akhirnya,
Mia Toretto pun modar terpenggal seperti Eren AOT. Hingga sesaat kemudian, Ellie berusaha memastikan keadaan Jay yang terluka. Tapi tiba-tiba akhirnya, berkat combo bucin, mereka pun berhasil mengakhiri teror Kopet Lope untuk selamanya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Ellie yang mengajak Jay nonton layar tancap berkata jika kini ia sudah yakin dengan pilihannya. Lantas tanpa pikir panjang, Ellie yang capek menunggu langsung melamar Jay. Terlebih ia tidak ingin kehilangan pria idaman seperti Jay. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang, Jay langsung menerima lamaran tersebut. I need love, someone to call mine, but mom too well. She said love don't. Bagaimana? Menegangkan sekali bukan? Tidak perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas, di mana di setiap tahunnya, Mia dan David memanfaatkan momen perayaan Valentine untuk melakukan aksi kopetnya. Namun di akhir cerita, berkat kerjasama epik yang Ellie dan Jay lakukan, mereka pun berhasil mengakhiri teror si Kopet Lope. IMDb untuk film ini adalah 6,2 dan menurut saya yang cocok saja dengan nilai yang ada. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Hard Eyes 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.